Selama tahu itu masih dimakan, roh-roh yang dikukus dalam uap cerobong akan terus mencari tubuh baru untuk ditinggali. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Pabrik tahu Barokah berdiri megah di antara permukiman warga desa Jelamprang, Pekalongan. Bangunannya tak terlalu mencolok, tapi siapapun tahu bahwa tempat itu adalah jantung ekonomi desa, milik seorang pengusaha kaya bernama Haji Sarwan. Pabrik itu tak pernah sepi dari aktivitas. Bahkan saat pabrik-pabrik lain libur di hari Jumat, atau saat cuaca buruk memaksa orang-orang beristirahat di rumah, cerobong asap tahu Barokah tetap mengepul, menghitamkan langit dengan bau menyengat yang sulit dijelaskan perpaduan antara kedelai rebus dan sesuatu yang lebih amis, lebih tajam, lebih menyakitkan di lubang hidung. Warga desa sudah lama berhenti bertanya. Mereka lebih memilih diam dan menikmati berkah yang datang dari pabrik itu. Jalanan diperbaiki, masjid direnovasi, uang sumbangan mengalir deras tiap pengajian atau hajatan. Tapi mereka yang pernah bekerja di dalam pabrik tahu itu punya cerita berbeda, cerita yang hanya dibisikkan di malam hari. Setelah anak-anak tertidur dan lampu dimatikan, salah satunya adalah Parmin, mantan pekerja yang dulu bagian pengangkut ampas tahu. Ia berhenti secara tiba-tiba 2 tahun lalu, dan sejak itu menjadi tertutup, jarang keluar rumah. Tapi suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik padam, ia mendatangi rumah ketua RT sambil gemetar dan basah kuyup. "Pak, pabrik itu gak beres, saya lihat sendiri. Ada yang bukan manusia kerja di sana," katanya dengan suara tercekat. Tapi sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, ia pingsan. Besok paginya, Parman hilang. Rumahnya kosong, pintu belakang terbuka lebar, dan di lantai kayu ada bekas tapak kaki berlendir berukuran sangat besar, lebih besar dari kaki manusia manapun. Sejak saat itu, bisik-bisik kembali merebak. Warga mulai curiga lagi, terutama ketika mereka melihat bahwa cerobong pabrik mengepul lebih tebal di malam Jumat. Ada suara mesin menggerung, dan kadang suara seperti lolongan kesakitan yang tertelan uap panas. Beberapa anak yang penasaran mengintip dari pagar belakang melaporkan hal aneh. Bayangan besar bergerak cepat melintasi jendela, dan aroma anyir seperti darah segar tercium dari ventilasi. Salah satu warga, Bu Rini, mulai merasa terganggu. Rumahnya hanya berjarak 50 meter dari pabrik. Ia sering mendengar suara derap langkah berat saat tengah malam, seperti ada makhluk raksasa berjalan di atas atap seng. Suatu malam, ia terbangun oleh suara perempuan menangis dari arah pabrik. Lirih, seolah seseorang tengah meratapi kematian yang tak bisa dijelaskan. Saat ia menempelkan telinga ke dinding, jantungnya hampir copot karena tangisan itu berubah menjadi tawa parau yang menggema, seperti berasal dari rongga dada makhluk yang bukan manusia. Haji Sarwan sendiri tetap tampak tenang. Ia sering terlihat di masjid mengenakan baju koko putih dan peci hitam, menebar senyum, memberikan sedekah. Namun orang-orang mulai menyadari bahwa kulitnya terlihat semakin kencang dan cerah, meskipun usianya sudah lewat 50. Matanya yang dulu hangat dan penuh keikhlasan, kini tajam dan dingin seperti pisau baja. Ketika seorang wartawan lokal mencoba membuat laporan investigasi tentang pabrik tahu Barokah, ia hanya berhasil menyusup sampai ke halaman belakang sebelum ditangkap oleh satpam. Anehnya, 2 hari kemudian, si wartawan ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terparkir di pinggir sawah. Tubuhnya hangus seperti terbakar dari dalam, namun mobil dan joknya sama sekali tak tergores api. Kasus itu ditutup dengan cepat. Polisi hanya mengatakan bahwa penyebabnya kemungkinan korsleting AC mobil. Namun cerita paling menyeramkan datang dari Yono, seorang pekerja yang baru seminggu bekerja di sana. Ia ditugaskan membersihkan lantai produksi malam hari. Menurutnya, saat semua orang sudah pulang dan mesin dihentikan, suara langkah kaki tetap terdengar dari lorong-lorong. Tapi anehnya, tak ada bayangan siapapun saat ia menoleh. Di suatu malam, ia melihat sosok hitam tinggi besar berdiri diam di depan tungku perebus tahu. Sosok itu tampak seperti lelaki tua, tapi wajahnya diliputi kabut pekat. Tubuhnya berasap, dan dari balik bajunya menetes cairan merah tua seperti darah segar. Yono kabur malam itu juga, dan tak pernah kembali.
Tapi sebelum pergi, ia sempat meninggalkan sebuah catatan yang diselipkan di laci ruang ganti. Di dalam pabrik ini, ada ruangan bawah tanah. Setiap malam Jumat, satu tubuh manusia dimasukkan ke dalam tungku. Yang mengepul bukan uap tahu, itu adalah uap daging manusia. Kabar itu menyebar cepat, tapi anehnya, warga tetap bungkam. Mereka tak ingin kehilangan berkah, sebab setelah hilangnya Parmin, Burini, wartawan lokal dan Yono, desa Jelamprang justru makin makmur. Sekolah direnovasi, warga miskin mendadak punya usaha. Jelas tak ada yang kekurangan makan. Namun malam itu, saat langit gelap dan cerobong mengepul lebih pekat dari biasanya, seseorang berani naik ke atap pabrik. Ia adalah Ustadz Mahfud, satu-satunya orang di desa yang tak pernah menerima amplop dari Haji Sarwan. Ia berdiri di atas genteng, membaca ayat-ayat suci, berharap asap itu berhenti. Tapi dari cerobong, keluar tangan hitam besar dan mencengkeram. Sebenarnya, teriakan Ustadz Mahfud hanya terdengar sekali, sebelum malam kembali senyap. Esok paginya, warga menemukannya duduk di serambi masjid dengan mata terbuka, tubuh kaku dan kulit kibu-obuan seperti batu. Di dahinya tertulis kata, "Jangan ganggu." Cerobong pabrik masih mengepul, bahkan kini lebih tebal, lebih panas, lebih merah. Dan siapapun yang melewati gang kecil di dekat pabrik bisa melihat samar-samar dari balik jendela, Haji Sarwan tengah duduk mengawasi tungku. Tersenyum kecil, sementara bayangan-bayangan gelap bergerak di belakangnya. Uap tahu itu tak pernah benar-benar hilang. Ia bukan hanya bau, ia adalah peringatan bahwa di Pekalongan ada pabrik tahu yang hidup dari nyawa. Dan selama cerobong itu mengepul, satu demi satu jiwa akan tetap menjadi tumbal. Di belakang pabrik tahu Barokah, tersembunyi sebuah kolam besar yang awalnya hanya dianggap sebagai tempat rendaman kedelai. Warga menyebutnya kubangan tahu karena airnya berwarna putih keruh, mengeluarkan bau asam menyengat, dan selalu mengalir pelan ke arah parit-parit kecil yang membelah pemukiman. Namun beberapa bulan terakhir, air kolam itu berubah. Warnanya makin pekat, hampir seperti susu basi bercampur darah. Kadang ada gelembang-gelembang besar yang muncul tiba-tiba dan pecah dengan suara bluk, diikuti semburan aroma amis seperti bangkai. Anak-anak yang tinggal di sekitar pabrik sering bermain di dekat kolam itu, karena di pagi hari uap hangat dari permukaannya menciptakan kabut tipis yang indah. Mereka berlari-larian di antara semak dan bebatuan, tertawa. Kadang melempar batu ke dalam air sambil bersaing siapa yang bisa menghasilkan cipratan paling tinggi. Tapi sejak 2 minggu terakhir, anak-anak itu mulai berubah. Bukan hanya tingkahnya tapi matanya. Mbak Yanti, ibu dari Danu, bocah kelas 3 SD, bercerita bahwa anaknya kini sering terbangun tengah malam sambil menatap ke langit-langit dan tersenyum. Kadang ia menggumam sendiri, "Ibu, di bawah air itu ada ibu-ibu. Dia bilang aku ganteng. Dia pengen aku ikut main." Awalnya Yanti mengira anaknya hanya berhayal, tapi saat ia memandikan Danu keesokan harinya, ia terkejut menemukan luka cakaran panjang di punggung anaknya, seolah-olah seseorang mencengkeram tubuh mungil itu dengan kuku tajam dari belakang. Cerita serupa muncul dari orang tua lain. Anak-anak, mereka mengigau tentang perempuan tanpa kepala yang merangkak di dasar kolam. Yang lebih menyeramkan, setiap anak menceritakan hal yang sama, dengan kalimat yang hampir identik. Perempuan itu memakai baju putih lusuh, rambutnya panjang menutupi dada, dan suaranya menggema seperti berasal dari dalam tabung. "Aku haus, air ini tidak cukup, kalian harus datang." Begitu mereka ucapkan dalam gumaman setengah tidur, puncaknya terjadi saat Hilman, bocah 9 tahun, tenggelam di kolam itu. Saksi mata mengatakan, awalnya ia hanya berdiri di pinggir, lalu seperti ada yang menarik kakinya ke dalam. Timet yang melihat sempat menjerit, tapi air kolam langsung berputar seperti pusaran besar dan menelan tubuh Hilman. Pekerja pabrik yang datang tak bisa berbuat banyak. Beberapa dari mereka bahkan melarang warga mendekat. "Sudah, nanti juga muncul sendiri," kata seorang mandor dengan nada aneh. Tapi Hilman tidak pernah muncul. Bahkan jasadnya pun tak ditemukan. Polisi yang datang beberapa hari kemudian hanya memasang garis kuning. Namun, kasus cepat ditutup karena tidak ada bukti tindak kekerasan. Yang bikin merinding,
Sehari setelah Hilman hilang, bau tahu dari pabrik justru berubah menjadi lebih gurih dan menggoda, dan penjualan tahu barokah melonjak drastis di pasar-pasar Pekalongan. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, apakah kolam itu memang hanya tempat merendam kedelai, atau ada sesuatu yang jauh lebih kelam di dalamnya? Desas-desus lama pun mencuat kembali tentang seorang buruh wanita yang dulunya tenggelam di kolam yang sama. Bertahun-tahun lalu, namanya Sri Mulat, seorang janda muda yang bekerja lembur dan terakhir terlihat membawa ember besar menuju kolam. Dikatakan ia terpleset, jatuh, dan tenggelam. Tapi anehnya, tidak ada yang menyaksikan langsung kejadian itu. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, kolam tidak pernah dikuras. Haji Sarwan mengatakan, airnya adalah rahasia kualitas tahu yang luar biasa. Ustadz Mahrus, tetua desa yang masih punya keberanian, mencoba mengusulkan pemindahan kolam atau setidaknya pengurasan total. Tapi niatnya disambut dingin. Malam itu, ia menerima kiriman tahu goreng dalam besek bambu. Tak ada catatan pengirim. Tapi ketika istrinya membuka, ia berteriak histeris. Di balik tuhu-tuhu renyah itu, ada sepasang bola mata manusia masih segar dan menatap kosong. Besoknya, Ustadz Mahrus pindah kota tanpa pamit. Rumahnya kosong, dan hingga kini tak diketahui kemana ia pergi. Di malam-malam tertentu, terutama ketika hujan turun deras, warga yang tinggal paling dekat dengan pabrik bersaksi bahwa air kolam bergerak sendiri, seolah ada makhluk besar yang sedang berenang di bawahnya. Tak hanya itu, suara-suara aneh mulai muncul. Tangisan bayi, bisikan lirih memanggil nama anak-anak, hingga suara wanita menyanyi tembang Jawa kuno yang tak dikenal generasinya. Yang paling membuat warga ketakutan adalah penemuan sepotong tangan manusia oleh pemulung bernama Pak Dul yang sedang mencari barang rongsok di dekat kolam. Tangan itu utuh, kulitnya pucat, jari-jarinya masih lentik dengan kuku yang dicat merah. Ketika Pak Dul melapor ke aparat desa, mereka hanya mengatakan mungkin dari rumah sakit, tapi warga tahu tidak ada rumah sakit di radius 5 km dari sana. Lagi pula, siapa yang buang potongan tangan ke kolam tahu? Semakin hari, kolam itu seperti punya nyawa sendiri. Airnya semakin gelap, dan gelembung yang muncul makin besar dan merah. Banyak yang percaya bahwa kolam itu adalah bagian dari ritual pesugihan Haji Sarwan, tempat di mana tumbal direndam hingga dagingnya larut, dan airnya digunakan untuk merendam kedelai, mencampur rasa tahu dengan aroma yang membuat siapapun ketagihan di pasar. Pelanggan memang selalu kembali membeli tahu barokah meski tahu dari pabrik lain lebih murah. Beberapa bahkan mengaku bermimpi didatangi wanita putih berambut panjang yang memaksa mereka terus makan tahu itu sambil berbisik, lidahmu milikku sekarang. Tak ada yang berani mengusik kolam itu lagi. Haiga, bambu dibangun mengelilinginya, tinggi dan rapat, konon atas perintah langsung dari Haji Sarwan. Namun dari sela-sela pagar, uap tetap membumbung, dan sesekali terdengar tawa lirih atau isakan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan di malam-malam tertentu, jika kau berdiri cukup dekat dan menajamkan pendengaran, kau bisa mendengar suara dari dalam kolam berkata, "Aku belum cukup kenyang, kirimkan satu lagi." Cerobong pabrik tetap mengepul, air kolam tetap bergolak, dan nyawa-nyawa terus melayang satu demi satu tanpa ada yang berani bertanya lagi. Pabrik tahu barokah tak hanya dikenal karena asapnya yang tak pernah berhenti mengepul dan kolam rendaman kedelainya yang menyeramkan. Ada satu bagian yang paling dijaga ketat, bahkan lebih ketat dari ruang keuangannya, itu ruang tungku utama. Ruang itu terletak di jantung pabrik, dikelilingi dinding tebal, dan hanya bisa dimasuki oleh 3 orang. Haji Sarwan sendiri, kepala produksi bernama Pak Raffi, dan seorang pria pendiam berambut tipis yang dipanggil Mandor Jainal. Tidak ada yang tahu pasti apa isi ruang itu, selain tungku-tangku pembakar besar berbahan bakar kayu jati yang digunakan untuk merebus tahu dalam skala besar. Namun beberapa tahun terakhir, isu ganjil mulai berembus dari para pekerja malam. Mereka mengaku mendengar suara azan dari arah ruang tungku, biasanya saat pukul 2 atau 3 dini hari. Bukan azan biasa, bukan suara merdu seperti muadzin masjid, tapi suara parau, berat, seolah keluar dari tenggorokan yang kering dan penuh luka. Irama azannya lambat,
dan terdengar menggema seolah bersumber dari lorong panjang yang dalam, yang membuat bulu kuduk meremang. Suara itu hanya terdengar oleh pekerja yang sendirian. Saat mereka meminta teman untuk mendengarkan, suara itu langsung lenyap. Awalnya mereka mengira itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi kejadian demi kejadian mulai memperkuat keyakinan bahwa tungku itu menyimpan sesuatu yang jauh dari sekadar api dan kayu bakar. Sarman, seorang pekerja baru bagian pemindah adonan, suatu malam diminta oleh Mandor Jainal mengambil sekop di ruang tungku. Sarman, yang belum tahu apa-apa, menyelinap masuk dan langsung terhenti ketika mendengar suara lirih. Azan, tapi bukan dalam bahasa Arab sepenuhnya. Ada potongan kata aneh yang menyelip di sela-sela lafaznya, seperti mantera atau sumpah purba. Saat ia mendekat ke salah satu tungku, ia mencium bau gosong yang berbeda, lebih menyengat dan terasa seperti daging terbakar. Ia mengintip ke dalam tungku dan hampir muntah. Di dalamnya bukan hanya ada kayu atau abu, tapi serpihan tulang kecil yang masih merah membara. Sarman kabur malam itu juga dan tak pernah kembali. Sebelum pergi, ia sempat berbisik kepada rekan kerjanya bahwa ia melihat mata manusia berkedip dari dalam bara. Beberapa waktu kemudian, pekerja lain bernama Dani mengalami kejadian serupa. Ia tertidur di ruang istirahat dan terbangun oleh suara azan yang sangat dekat. Ketika membuka mata, ia mendapati dirinya sendirian, lampu mati, dan pintu tertutup rapat. Di sudut ruangan, ada bayangan lelaki berpakaian putih kotor tanpa kepala. Berdiri dia menghadap tembok, seperti sedang ikamah. Dani menjerit dan meronta sampai pintu berhasil dibuka dari luar oleh satpam. Tubuhnya menggigil hebat dan ia tak bisa bicara selama 3 hari penuh. Setelah insiden itu, beberapa pekerja memilih resign diam-diam. Mereka tak ingin gaji besar jika artinya harus hidup dalam teror. Namun yang lebih mengherankan, setiap pekerja yang pergi selalu digantikan dengan cepat oleh pekerja baru yang tak dikenal warga sekitar. Mereka seperti muncul begitu saja, tak bicara banyak, dan selalu bekerja malam. Mereka mengenakan seragam lusuh. Kulit mereka pucat seperti belum pernah kena matahari, dan mata mereka kosong, tak ada cahaya kehidupan. Pak Raffi, kepala produksi, pernah ditegur oleh salah satu warga karena mengganti pekerja terlalu sering. Tapi dengan senyum datar, ia hanya menjawab, "Yang datang, bukan saya yang panggil. Mereka memang sudah waktunya datang." Yang paling menggemparkan terjadi saat malam bulan purnama. Di bulan Suro, salah satu tukang kayu yang biasa menyuplai bahan bakar untuk tungku pabrik secara tak sengaja masuk lebih dalam ke area tungku karena ingin bertemu langsung dengan Haji Sarwan. Namanya Pak Wiryo, pria sepuh yang sudah bertahan-tahan berdagang kayu bakar. Ia adalah orang yang sangat taat beragama dan dikenal sebagai penjaga surau kecil di kampung. Pak Wiryo tidak pernah keluar dari ruang tungku yang daitimuken. Hanyalah bajunya yang tergeletak di lantai semen, dengan setumpuk abu hitam di atasnya. Di dinding, seseorang atau sesuatu telah mencoretkan kalimat dengan arang yang membawa iman ke dalam api akan kembali sebagai abu. Keluarga Pak Wiryo mencoba melapor ke polisi, tapi seperti kasus sebelumnya, penyelidikan tak pernah membuahkan hasil. Bahkan, sebagian warga mulai merasa bahwa ruang tungku pabrik tahu itu adalah tempat pemujaan, tempat berlangsungnya ritual api yang menuntut korban-korban tertentu, orang-orang yang berani menentang atau terlalu dalam mencampuri urusan pabrik. Namun, teror tak hanya terjadi di dalam pabrik. Suatu subuh, Pak Narto, muadzin masjid dekat pabrik, datang dalam keadaan linglung. Ia mengatakan bahwa saat hendak mengumandangkan azan, ia mendengar suara azan lain lebih dulu datang dari arah pabrik. Suara itu menyela dan menutup mulutnya secara gaib. Ia tak bisa menggerakkan lidahnya, bahkan tidak bisa berdiri. Selama beberapa menit, azan dari arah pabrik menguasai udara, namun lafaznya bercampur isak tangis dan teriakan minta tolong. Penduduk yang mendengarnya tidak ada yang mau keluar rumah. Dan pagi itu, seekor kambing warga ditemukan terpanggang sempurna di halaman belakang masjid, tanpa api, tanpa pembakaran, hanya tubuh hangus dan bau gosong seperti daging dalam tungku. Mereka yang masih bekerja di pabrik tahu, Barokah sudah terbiasa menunduk dan diam. Haji Sarwan tetap datang sesekali, kadang membawa tamu berpakaian serba gelap, tak dikenal siapapun. Para tamu itu masuk ke ruang tungku, duduk lama, dan keluar dengan wajah penuh senyum. Anehnya, tiap kali mereka datang,
Penjualan tahu naik 2 kali lipat, malam-malam ganjil semakin sering. Suara azan dari dalam tungku semakin nyata, kadang menggema hingga ke Romerama terdekat. Dan jika diperhatikan baik-baik, suara itu bukan mengajak sholat tapi memanggil nama-nama tertentu. Nama-nama pekerja yang keesokan harinya tak lagi terlihat. Cerobong pabrik tetap mengepul, tungku tetap menyala, dan suara azan itu tak pernah benar-benar berhenti. Sebab di pabrik tahu itu, tungku bukan hanya alat masak. Ia adalah mulut dari perjanjian, tempat nyawa dibakar sebagai persembahan. Dan azan dari dalamnya bukan panggilan kepada Allah, tapi kepada sesuatu yang lebih tua, lebih haus, dan lebih kejam. Ada satu kebiasaan yang sangat dijaga di pabrik tahu Barokah. Pembagian gaji setiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 8 malam. Semua karyawan, dari buruh kasar hingga bagian administrasi, akan dipanggil satu persatu ke ruang keuangan untuk menerima amplop coklat berisi uang tunai. Tak pernah sekalipun telat, apalagi salah hitung. Jumlahnya selalu tepat. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi beberapa pekerja lama tahu ada sesuatu yang janggal di balik keteraturan itu. Malam itu, suasana kantor pabrik lengang seperti biasa. Seorang karyawan bagian pencucian tahu bernama Tirta, baru 2 bulan bekerja, memperhatikan satu hal aneh. Jumlah amplop di meja selalu genap. Padahal ia tahu pasti bahwa minggu lalu ada 2 pekerja yang sudah mengundurkan diri. Harusnya jumlah amplop berkurang 2, tapi anehnya amplop tetap 24 buah. Ia bahkan sempat melihat salah satu amplop bertuliskan nama Pak Sigit, seorang pekerja senior yang meninggal sebulan lalu karena tertimpa drum besi di dalam gudang fermentasi. Tirta menahan rasa penasaran, tapi tak berani bertanya langsung. Ia hanya mengambil amplopnya seperti biasa dan kembali ke barak pekerja. Namun malam itu, rasa ingin tahunya membuatnya nekat. Ia kembali ke ruang keuangan dan bersembunyi di balik pintu belakang. Mengintip dari sela ventilasi kayu yang sedikit terbuka, ia melihat Bu Yani, bendahara pabrik, duduk di depan meja dengan wajah pucat. Di sampingnya, Haji Sarwan berdiri tegak dengan sorban hitam yang berbeda dari biasanya. Sorban itu tak ada motif, hanya kain hitam legam yang seolah menyerap cahaya. Dengan suara datar, Haji Sarwan memanggil satu persatu nama. Beberapa karyawan masuk, mengambil amplop, lalu keluar dengan kepala menunduk. Tapi setelah semua selesai, 2 amplop tersisa masih ada di meja. Tanpa berkata apa-apa, Bu Yani bangkit, mengambil kedua amplop itu, lalu membungkuk ke arah lantai dan meletakkannya ke dalam lubang kecil di bawah meja, tertutup karpet lusuh. Saat karpet disingkap, terlihat semacam peti besi kecil yang di dalamnya sudah berisi puluhan amplop lainnya. Sebagian sudah lapuk dan berjamur, tapi tetap tertata rapi. Tirta menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Ia segera kembali ke baraknya. Jantung berdegup kencang. Malam itu, ia tidak tidur. Sebelum subuh, ia mendengar suara langkah kaki berat melewati depan kamarnya. Ia mengintip dari celah pintu dan melihat siluet 2 sosok karyawan yang seharusnya sudah tidak ada. Pak Sigit dan Pak Joko berjalan diam membawa amplop di tangan masing-masing. Mereka tak berbicara, hanya berjalan pelan ke arah tungku pabrik. Sejak malam itu, Tirta dihantui ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia pura-pura sakit agar tidak ikut pembagian gaji langsung. Tapi tetap saja, amplopnya selalu muncul di meja tidurnya. Meskipun ia yakin tak ada yang masuk ke dalam kamarnya. Pekerja lain mulai membicarakan keanehan ini secara berbisik. Salah satu dari mereka, Romi, karyawan bagian pengemasan, pernah nekat membuka amplop yang tersisa setelah semua pekerja pergi. Ia melakukannya diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Tapi yang ia temukan membuatnya trauma. Bukan uang, tapi gumpalan rambut hitam basah dan 2 gigi geraham manusia masih meneteskan darah. Keesokan harinya, Romi tidak masuk kerja. Tubuhnya ditemukan di sungai belakang pabrik tanpa lidah, dan kedua tangannya patah mengarah ke belakang, seolah dipelintir oleh kekuatan yang mustahil dilakukan manusia biasa. Setelah kejadian itu, suasana pabrik makin mencekam. Pekerja lagi berani menanyakan jumlah amplop. Bahkan ketika ada pekerja yang meninggal atau menghilang, amplop mereka tetap disiapkan seperti biasa. Dan selalu ada yang datang mengambilnya. Kadang malam hari, kadang dini hari,
dan kadang tak terlihat siapapun mengambilnya. Namun amplop itu hilang. Bu Yani, yang paling tahu soal amplop tersebut, semakin kurus dan linglung. Ia mulai berbicara sendiri, menulis angka-angka aneh di dinding ruangannya. Suatu malam, ia dikurung di ruang keuangan oleh Haji Sarwan dengan alasan istirahat penuh. Tapi malam itu, suara dari ruang tersebut mengerikan. Suara tawa kecil, bisikan anak-anak, dan suara tangis minta ampun. Ketika pintu dibuka pagi harinya, Bu Yani hilang. Meja keuangan tertata rapi. Di tengahnya hanya ada satu amplop dengan namanya dan secari kertas yang bertuliskan, yang menerima lebih dari jumlah hidup harus ikut yang sudah mati. Sejak itu, tak ada lagi yang mengurusi gaji selain Mandor Jainal. Tapi jumlah amplop tetap genap. Bahkan ketika jumlah pekerja menyusut drastis, amplop yang dibagikan tak pernah ganjil. Seperti ada yang tidak mau jumlahnya berkurang. Seperti ada kuota yang harus tetap terpenuhi. Beberapa pekerja percaya bahwa amplop itu bukan sekadar gaji, tapi bagian dari perjanjian tumbal. Bahwa selama jumlah amplop tetap genap, pabrik akan tetap berjalan lancar, penjualan akan meningkat, dan tidak akan ada gangguan dari mereka yang telah memberikan bagian hidupnya. Sampai akhirnya, seorang ustadz muda bernama Ustadz Halim yang baru pindah ke desa Jelamprang mencoba mengusut tuntas keanehan di pabrik. Ia menyamar sebagai pekerja baru dan diam-diam ikut menganalisis sistem gaji pabrik. Setelah 2 bulan mencatat dan mengamati, ia membuat laporan lengkap jumlah pekerja yang hilang, amplop yang tetap ada, dan ritual malam Jumat. Tapi sebelum sempat melaporkan temuannya ke pihak berwenang, Ustadz itu menghilang. Di kamarnya ditemukan map laporan yang terbakar sebagian, dan di antara abunya tertulis huruf-huruf Arab yang terbalik dan terbalur darah. Yang menghitung nyawa akan dihitung sebagai tumbal. Kini, pekerja hanya datang untuk bekerja. Tak ada yang berani menyentuh urusan gaji. Mereka mengambil amplop dan menyimpannya tanpa pernah membukanya di tempat. Semua tahu ada beberapa amplop yang bukan untuk mereka yang hidup. Dan jika seseorang tanpa hak mengambilnya, maka nyawanya akan diganti oleh tangan tak kasat mata dari ruang bawah tanah. Cerobong pabrik tetap mengepul. Tungku tetap menyala. Kolam tetap mendidih. Dan amplop tetap genap. Selama Haji Sarwan menjaga keseimbangan antara hidup dan mati, bisnisnya tak akan pernah jatuh. Karena gaji di pabrik tahu, barokah tak pernah dibayar dengan uang saja, melainkan dengan nyawa yang terus dihitung dan ditagih. Bahkan setelah tubuh membusuk. Pasar pagi di Pekalongan tak pernah sepi dari pembeli. Dan di antara puluhan lapak penjual tahu barokah selalu menjadi rebutan. Warnanya putih bersih, teksturnya padat tapi lembut, dan aromanya menggoda. Para pembeli tak peduli harganya. Lebih mahal sekali makan tahu barokah, yang lain terasa hambar. Begitu komentar Ibu Rofiah, langganan tetap sejak 5 tahun lalu. Tapi yang tak diketahui banyak orang adalah ada harga yang jauh lebih mahal. Dibayar di balik rasa nikmat itu bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Warga yang mencoba menjual tahu dari produsen lain tak pernah bertahan lama. Tahu mereka cepat, basi, berubah warna, atau bahkan mengeluarkan belatung meski baru setengah hari. Tak hanya itu, para pedagang pesaing tahu barokah sering mengalami kejadian aneh. Salah satunya adalah Bu Narti, janda Parubaya yang berjualan tahu goreng di dekat stasiun. Awalnya tahu gorengnya cukup laris, tapi suatu hari ia menerima kiriman tahu putih segar dari seseorang yang mengaku dari pabrik tahu barokah. Kiriman itu gratis, katanya, bentuk penghormatan karena Bu Narti sudah berjualan cukup lama. Ia tak curiga sedikit pun, bahkan merasa senang karena bisa menjual tahu premium dengan harga lebih tinggi. Tapi malam niat, Bu Narti mulai mencium bau aneh dari warungnya. Bau itu seperti kain terbakar bercampur amis darah segar. Ketika ia membuka rak tahu, salah satu potong tahu bergetar sendiri, lalu perlahan membelah, menampakkan serpihan gigi manusia dan helaian rambut panjang di dalamnya. Bu Narti menjerit dan pingsan. Esok harinya, ia ditemukan tetangga dalam keadaan linglung dan bisu, mulutnya terkunci seperti ada yang menjahit dari dalam. Warung tahunya hangus tanpa sebab. Hanya tersisa satu meja kecil yang utuh dan di atasnya satu potong tahu barokah yang masih mengepul hangat. Setelah kejadian itu, muncul aturan tak tertulis di antara pedagang pasar.
Jangan jual tahu selain dari barokah. Kalau nekat, siap-siap dapat kiriman terakhir. Kiriman terakhir, begitu warga menyebut tahu yang datang tanpa diminta dari pabrik itu gratis, dikemas rapi, tapi menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Yang menerima kiriman itu entah menjadi gila, meninggal mendadak, atau menghilang tanpa jejak. Ada satu kasus yang paling menghebohkan, Pak Salim, pedagang muda yang baru merintis usaha tahu goreng keliling. Ia menolak tawaran distribusi dari tahu barokah karena ingin mengembangkan merek sendiri. Ia bangga bisa membuat tahu dari resep keluarganya, dan pelanggannya mulai bertambah. Seminggu setelah ia menolak, datang seorang pria tua berpakaian hitam ke rumah kontrakannya. Ia membawa kotak kayu dan berkata, "Ini hadiah dari yang lebih dulu menguasai rasa." Pak Salim ragu, tapi akhirnya menerima. Di dalam kotak itu ada 4 potong tahu. Ukurannya lebih besar dari biasa, dengan aroma gurih yang menggiurkan. Ia mencicipi sedikit dan langsung mengakuinya sebagai tahu terenak yang pernah ia makan. Namun malam harinya, tubuh Pak Salim mendadak panas tinggi. Ia menggigil hebat dan meracau. Mulutnya terus mengulang, "Tahu ini hidup, tahu ini menatapku. Mereka tahu aku menolak." Esok paginya, ia ditemukan tetangga dalam kondisi mengenaskan. Lidahnya membengkak keluar dari mulut, matanya melotot, dan tubuhnya keras seperti batu. Di dapurnya, tahu-tahu dari kotak itu masih utuh tapi kini berlendir merah dan mengeluarkan bunyi dengusan halus seperti napas. Warga mulai menyadari bahwa kiriman tahu dari barokah bukan hadiah, melainkan peringatan bahwa siapapun yang menolak dominasi pabrik itu akan menerima konsekuensi mengerikan. Di sisi lain, pelanggan tahu barokah justru semakin fanatik. Mereka rela antre sejak subuh, bahkan membawa anak-anak hanya untuk mencicipi tahu goreng di lapak resmi pabrik. Tapi beberapa orang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh setelah memakannya secara rutin. Mata yang tampak kosong, tubuh kurus tapi tak pernah merasa lapar, dan suara tawa kecil yang muncul tanpa sadar ketika mereka sendirian. Salah satu pelanggan, tetap Bu Wati, mengaku mulai melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di sudut ruang makannya tiap malam, tepat di dekat meja tempat ia menyimpan tahu barokah. Ketika mencoba membuang tahu itu, ia mendengar suara lirih, "Buang aku, dan kau akan melihat isi perutmu sendiri." Malam itu ia terkencing di kasur dan tak pernah menyimpan tahu lagi di rumah yang lebih menyeramkan. Setiap tahu yang dikirim sebagai tahu terakhir memiliki bau yang berbeda-beda, tergantung siapa sasarannya. Untuk pedagang yang serakah, tahu itu berbau seperti uang terbakar. Untuk yang pendendam, baunya seperti darah hangat. Dan untuk yang terlalu banyak bertanya, tahu itu tercium wangi bunga melati, busuk tanda bahwa maut sudah dekat. Desas-desus pun menyebar. Beberapa mantan karyawan pabrik mengaku bahwa setiap kiriman tahu terakhir selalu diambil dari ruang pendingin bawah tanah. Ruang yang tidak tercantum dalam denah resmi pabrik. Ruang itu hanya bisa dibuka oleh Haji Sarwan sendiri. Dan setiap kali ia keluar dari sana, ia membawa nampan logam berisi tahu-tahu khusus. Tidak pernah dibungkus plastik, tidak pernah disentuh orang lain, dan selalu dikirim di malam hari oleh utusan yang tak dikenal siapapun. Tak ada yang tahu pasti bahan dari tahu-tahu itu. Tapi seorang mantan sopir pengiriman pernah mengatakan bahwa bau dalam mobil yang membawa tehu-tehu terakhir bukan bau tahu biasa, melainkan seperti bau mayat yang dipanggang pelan dengan kemenyan. Sopir itu kini dirawat di rumah sakit jiwa. Mulutnya terus menggumam satu kalimat, "Aku makan tahu itu." Sekarang aku lihat wajah mereka dalam mimpi. Mereka semua terjebak di dalam tahu. Pabrik tahu barokah tetap beroperasi seperti biasa. Asap menggapol, kolam tetap bergolak, dan amplop tetap dibagikan. Tapi di balik popularitas dan gurihnya tahu itu, tertanam ancaman halus yang siap mengoyak siapapun yang mencoba melawan atau bersaing. Satu tahu terakhir bisa mengubah hidup seseorang atau mengakhirinya. Dan yang paling mengerikan, belum ada yang tahu berapa banyak tahu terakhir yang telah dikirim. Karena siapapun bisa menjadi target berikutnya. Pagi itu, warga desa Jelamprang dikejutkan oleh bau busuk yang sangat menyengat dari arah sungai kecil di belakang pabrik tahu barokah. Bau itu bukan bau tahu basi, bukan juga bau limbah pabrik biasa. Lebih tajam, lebih menusuk, dan membuat orang-orang yang melintas muntah.
di tempat. Seorang petani bernama Pak Tama yang sedang melintasi pematang sawah mencium bau itu dan mencoba mencari sumbernya. Ia mengikuti aliran air yang menghitam dan bergelembung hingga sampai di tikungan sungai dekat rumpun bambu. Di sanalah ia melihatnya seonggok tubuh tergeletak, terbungkus rapat oleh tumpukan daun tau, masih basah dan licin, seperti baru saja diangkat dari perendaman. Tubuh itu tampak menggembung, dengan bagian kepala menyembul samar dari sela-sela lapisan daun. Bukan kain kafan, bukan plastik, hanya lembaran daun tahu berlapis-lapis yang menempel erat di kulit mayat seperti membungkusnya sejak lama. Aneh, tak satu pun lalat yang mendekat. Dan meski tubuh itu sudah membusuk, darah masih mengalir pelan dari sela-sela daun, seolah tubuh itu belum sepenuhnya mati. Pak Tama lari terbirit-birit. Ia melapor ke warga dan aparat desa. Polisi datang beberapa jam kemudian, dan mayat pun diangkat. Tapi ketika daun tahu dikupas pelan oleh petugas, wajah yang muncul membuat semua yang hadir terdiam. Itu wajah Seno, salah satu pekerja pabrik yang dikabarkan mengundurkan diri 3 bulan lalu. Ia dikenal baik, ramah, dan tak pernah punya musuh. Semua mengira ia pulang ke kampung halaman karena ibunya sakit. Tapi kenyataannya, tubuhnya ditemukan menyatu dengan bahan utama tahu. Yang membuat semuanya tambah mengerikan adalah ditemukannya simbol-simbol aneh di dada dan punggung Seno. Tegos, dalam kulitnya seolah diukir dengan pisau. Simbol itu tidak dikenal siapapun. Tapi seorang tetua desa yang dulu belajar kejawen mengatakan itu adalah tulisan pemanggil jiwa. Huruf kuno yang biasa digunakan dalam ritual penjebakan roh. 2 hari setelah penemuan itu, satu lagi mayat ditemukan, kali ini di bawah tumpukan limbah ampas tahu di belakang pabrik. Sama persis, dibungkus daun tahu, dengan tubuh membengkak dan daging yang terkelupas sebagian. Tak butuh waktu lama untuk mengenalinya. Itu jasad Bayu, mantan satpam pabrik yang hilang sebulan lalu, setelah memergoki seseorang keluar dari ruang tunggu tengah malam. Warga mulai panik, tapi Haji Sarwan tetap tenang. Ia datang ke rumah duka, melayat, bahkan menyumbang uang dalam jumlah besar kepada keluarga korban. Ia mengatakan itu musibah biasa dan meminta warga tak menyebarkan fitnah. Tapi malam harinya, langit desa Jelamprang berubah kelam. Kilat menyambar berkali-kali tanpa hujan, dan dari dalam pabrik, asap yang keluar berwarna kemerahan, lebih pekat dari biasanya. Suara mesin terdengar lebih keras, dan beberapa warga bersumpah mendengar jeritan samar dari cerobong. Lalu desas-desus mulai muncul. Katanya, daun tahu di pabrik Barokah bukan hanya hasil fermentasi kedelai dan air rendaman, tapi dicampur dengan cairan dari sumur tua di bawah ruang fermentasi. Sumur yang konon tidak pernah kering meski musim kemarau panjang. Sumur itu bukan sumur biasa, melainkan pintu ke dalam perjanjian pesugihan, tempat Haji Sarwan memberikan tumbal pertamanya 20 tahun lalu. Tumbal itu adalah karyawannya sendiri, seorang wanita bernama Sri Mulat, yang menghilang pada malam Jumat Kliwon. Konon, jasadnya dibenamkan ke dalam larutan fermentasi selama 3 malam, lalu disaring dan ampasnya dijadikan bahan dasar daun tahu pertama yang mengandung keberuntungan. Sejak itulah tahu Barokah punya rasa unik, gurih, nikmat, dan bikin ketagihan. Dan mereka yang menjadi tumbal setelahnya, yang jasadnya dibungkus dengan daun tahu dan dibuang ke sungai atau parit, tidak sepenuhnya mati. Menurut kepercayaan Jawa kuno, tubuh yang dibungkus dengan elemen hidup seperti daun tahu yang aktif secara mikrobiologis akan menyatu dengan bahan, menjadikan jasadnya bagian dari produk akhir. Artinya, tahu-tahu yang keluar dari pabrik itu membawa potongan roh dan daging para korban. Seorang dukun dari desa sebelah bernama Mbah Wiryo mencoba menyelidiki sendiri. Ia datang malam-malam, membawa sesaji dan kembang setaman, lalu berdiri di bawah cerobong sambil membaca mantra. Namun ia hanya sempat membaca 3 bait sebelum tiba-tiba tersungkur ke tanah dan kejang-kejang. Dari mulutnya keluar busa kuning dan aroma tahu panas. Ketika sadar, ia berteriak histeris. Mereka hidup di dalam tahu. Aku melihat mereka menangis dari dalam lembaran itu. Dari malam itu, Mbah Wiryo tidak bisa lagi menyentuh tahu. Bahkan melihatnya pun langsung membuat tubuhnya menggigil. Sementara itu, pabrik tetap berjalan. Daun tahu tetap diproduksi. Tapi beberapa karyawan baru mulai melihat hal-hal ganjil.
Lembaran daun tahu kadang muncul dengan bekas wajah samar, seolah wajah seseorang yang sedang menjerit. Beberapa bahkan menemukan sidik jari manusia tertanam di seratnya. Ada pula yang bersaksi mendengar bisikan dari tumpukan daun, "Buka aku belum mati." Dan yang membuat semuanya makin mencekam. Setiap mayat yang ditemukan dibungkus daun tau, tak ada yang bisa dikuburkan dengan normal. Tubuhnya menolak dikafani. Jika dipaksakan, kain kafan akan terbakar pelan-pelan. Bahkan saat hendak dimakamkan, tanah kuburan menolak jasad itu. Setiap lubang yang digali akan langsung dipenuhi belatung dari dalam, seperti peringatan bahwa mereka bukan lagi milik dunia ini. Keluarga korban hanya bisa membakar jasad-jasad itu. Tapi dari pembakaran terakhir, satu hal aneh ditemukan. Di tengah abu tulang, tertinggal satu potong tahu yang tak terbakar sedikit pun. Tahu itu keras seperti batu dan memiliki uret-uret halus seperti jaringan otot. Disimpan dalam toples kaca, tahu itu terus berdenyut pelan, seolah hidup. Cerobong pabrik masih mengepul dan kolam rendaman masih mendidih. Tapi sekerong, setiap tahu yang keluar dari pabrik membawa lebih dari sekadar rasa gurih. Mereka membawa jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar mati. Dan bila kau membeli tahu dari Barokah hari ini, berhati-hatilah. Jika kau melihat lembaran daun, pembungkusnya bergerak sendiri, jangan dibuka, jangan dimakan, jangan lihat ke dalamnya, karena bisa jadi itu adalah tahu terakhir dari seseorang yang belum sempat dikuburkan. Setiap pagi, sebelum ayam jantan berkokok, pabrik tahu Barokah sudah mengepul. Uap putih keluar dari cerobong besar dan mengepul ke langit, seperti kabut tipis yang perlahan menyelimuti langit desa Jelamprang. Bagi sebagian warga, itu adalah tanda aktivitas pabrik dimulai. Namun bagi mereka yang tinggal paling dekat dengan bangunan itu, uap putih itu bukan pertanda pagi, melainkan pertanda mimpi buruk akan datang malam nanti. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan uap dari pabrik itu mulai membawa gangguan ke dalam tidur warga. Mula-mula hanya beberapa orang tua yang mengeluh susah tidur karena bau aneh yang menyusup ke kamar mereka dari jendela. Bau anyir seperti air rendaman organ tubuh yang membusuk pelan. Namun seminggu kemudian keluhan itu bertambah. Orang-orang mulai bermimpi buruk yang sama. Mimpi yang begitu jelas, begitu hidup, dan selalu terjadi di tengah malam. Tepat ketika kabut putih dari cerobong mencapai atap rumah mereka. Di dalam mimpi itu, mereka berdiri di dalam ruang pabrik yang kosong. Lantainya licin oleh lendir putih, dan uap pekat menutupi hampir seluruh pandangan. Tapi mereka tahu, mereka tidak sendirian. Ada suara langkah kaki di belakang. Ada suara bisikan yang seolah berasal dari tungku dan kolam rendaman. Dan ada aroma tahu panas yang bercampur dengan bau darah dan rambut terbakar. Salah satu warga, Pak Mahfud, seorang pensiunan guru agama, pernah menceritakan dengan wajah pucat bagaimana dalam mimpinya ia melihat dirinya sendiri diikat di atas tungku besar, sementara para pekerja pabrik berwajah kosong menuangkan air rendaman ke tubuhnya sambil menggumamkan doa-doa dalam bahasa yang tak ia pahami. Di akhir mimpi itu, ia mendengar suara Haji Sarwan berkata, "Kau belum lunas, belum lunas." Yang lebih mengerikan, ketika Pak Mahfud bangun, punggungnya melepuh seperti terkena uap panas, dan sekujur tubuhnya berbau seperti tahu rebus basi. Ia meninggal 2 hari kemudian, dalam keadaan tubuhnya terus mengeluarkan uap putih dari kulitnya. Bahkan di ruangan BRTC sekalipun. Sejak saat itu, desa diguncang keresahan. Orang-orang mulai menutup rapat jendela dan ventilasi setiap malam, menggantung daun bidara dan menyiram air yasin di sekeliling rumah. Namun tetap saja, uap itu masuk. Ia merembes dari sela-sela genteng, dari retakan dinding, dari celah kunci. Pintu tak bisa ditahan, karena uap itu bukan sekadar uap air. Ia adalah roro yang disalurkan lewat panas, menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia yang dikorbankan. Anak-anak mulai tidur sambil menangis. Mereka mengeluh mimpinya dipenuhi suara jeritan orang yang direbus hidup. Seorang belik bernama Fani bangun dari tidur sambil mencakar matanya sendiri, berkata, "Aku nggak mau lihat tahu lagi." Di dalam tahu itu, mereka semua teriak. Ia kehilangan penglihatannya karena luka di matanya parah. Tapi anehnya, dokter tak menemukan penyebab medis pasti. Hanya ada sisa zat berwarna putih pekat di sekitar bola matanya yang tidak bisa diidentifikasi.
Desas-desus menyebar bahwa uap dari pabrik itu membawa Roro para tumbat, dan siapapun yang menghirupnya saat tidur akan mengalami mimpi buruk atau bahkan diseret ke dunia gaib dan tidak bangun lagi. Sudah lebih dari 10 warga desa yang meninggal mendadak dalam tidur, dengan wajah pucat dan mata terbuka seperti sedang melihat sesuatu yang mengerikan di detik terakhir hidup mereka. Dan semua itu terjadi di malam yang sama saat cerobong. Pabrik mengeluarkan uap paling pekat. Pak Darto, seorang tukang bangunan yang sedang merenovasi rumah dekat pabrik, sempat bermimpi bahwa ia berjalan masuk ke dalam pabrik. Tapi bukan pabrik tahu, melainkan lorong panjang dengan dinding basah dan atap yang meneteskan cairan putih. Di ujung lorong, ada tungku besar menyala, dan sosok wanita berambut panjang sedang duduk di atasnya, sambil menyanyi lagu Nina Bobo. Dengan nada rusak, ketika ia mendekat, wanita itu menoleh, dan wajahnya adalah wajah istrinya sendiri yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Ia terbangun sambil memekik dan muntah darah. 2 hari kemudian, ia menghilang dari rumah tanpa jejak. Istrinya yang baru menikah kembali bersumpah melihat suaminya berdiri di halaman rumah seminggu kemudian, mengeluarkan uap dari mulut dan matanya, sebelum menghilang perlahan seperti kabut. Beberapa paranormal didatangkan ke desa untuk menyelidiki. Mereka semua hanya berkata satu hal: jangan hirup uap dari pabrik itu. Jangan tertidur dengan jendela terbuka. Jangan sebut nama yang sudah mati. Tapi larangan itu tak cukup, karena Haji Sarwan tahu betul uap itu bukan kebocoran pabrik. Itu adalah bagian dari ritual. Uap itu adalah cairan hidup roh-roh korban, disalurkan lewat panas, menyebar lewat angin, dan merasuk ke dalam paru-paru manusia yang tak sadar telah menghirup kematian. Mereka yang sudah terpapar uap terlalu sering akan mengalami perubahan perlahan. Wajah menjadi lebih pucat, suara jadi berat dan lambat, mata seolah tertarik ke dalam. Salah satu cirinya adalah napas mereka saat berbicara akan mengeluarkan uap, bahkan di siang hari. Dan di tengah malam, mereka tidur dengan mata terbuka, seolah tubuh mereka tertidur, tapi jiwanya ditarik masuk ke dalam mimpinya. Ada seorang remaja bernama Eka, penjaga toko kelontong yang setiap malam shift di depan pabrik. Ia bangga karena bisa kerja dekat pabrik terkenal. Tapi setelah 1 bulan, ia mulai berbicara sendiri, mencatat angka-angka aneh di dinding tokonya, dan menulis nama-nama warga desa secara acak. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Aku sedang mendata mereka yang akan dipanggil lewat uap." Kemudian, Eka menghilang dari warung. Yang ditemukan hanyalah sandal jepitnya, 1 bungkusan tahu basah, dan jejak kaki telanjang yang mengarah ke pabrik. Namun berhenti tepat di bawah cerobong. Kini, warga desa hidup dalam ketakutan yang tak kasat mata. Mereka bisa menghindari tahu barokah, bisa menutup pintu saat malam, tapi tidak bisa menghentikan uap putih yang menyusup ke rumah, ke tempat tidur, dan ke dalam mimpi mereka. Dan mimpi itu bukan mimpi biasa, itu adalah jalan masuk bagi entitas dari dunia bawah untuk perlahan-lahan menandai mangsanya. Cerobong pabrik tetap mengepul, dan setiap kepulan uap putih adalah undangan tak terlihat menuju mimpi yang tak bisa ditinggalkan. Dari semua bagian dalam pabrik tahu barokah, hanya 1 ruangan yang tidak tercantum dalam denah resmi dan tidak pernah disebut dalam briefing. Karyawan baru ruangan di balik pintu besi abu-abu yang hanya dibuka saat tengah malam. Pintu itu berdiri kokoh di ujung lorong tua di belakang gudang fermentasi, menyatu dengan dinding semen yang menghitam karena usia dan jelaga. Tak ada tulisan di atasnya, tak ada kunci yang terlihat, hanya deretan paku karatan di sekeliling kusen, seperti pagar gaib yang tidak bisa disentuh sembarangan. Karyawan lama menyebutnya dengan berbagai nama: kandang nyawa, ruang timbang, lemari tumble. Tapi satu hal yang mereka semua sepakat: jika seseorang masuk ke balik pintu itu, maka ia akan keluar dengan tubuh yang berbeda, atau tidak keluar sama sekali. Menurut kabar burung, hanya 3 orang yang memiliki izin untuk membukanya: Haji Sarwan, sang pemilik pabrik Manderjinal, dan seorang kiai tua berwajah datar yang selalu datang tanpa suara, mengenakan jubah gelap dan peci kecil dari kulit binatang. Mereka masuk pada malam-malam tertentu, membawa baskom logam besar dan daun bidara kering. Kadang terdengar bunyi logam dipukul-pukul, kadang bisikan, kadang jeritan terpendam seperti dari dalam perut bumi. Tapi tak ada yang berani bertanya. Semua mulai berubah ketika Aris, seorang karyawan shift malam yang sudah bekerja 2 tahun,
merasa Kirk. Ia sudah 5 kali melihat pintu itu terbuka sedikit saat tengah malam, lalu tertutup kembali dengan suara klik pelan. Seolah ada sistem mekanis di dalamnya. Tapi malam itu berbeda. Aris yang diam-diam punya rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut menyelinap ke lorong belakang dengan niat merekam apa yang terjadi. Dengan kamera ponsel diselipkan di saku dada dan suara direkam melalui aplikasi. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung ampas tahu dan menunggu. Tepat pukul 03 bayangan muncul. Haji Sarwan, Mandor Jainal, dan kiai tua yang tak pernah berbicara sepatah kata pun. Mereka membawa sebuah gerobak kecil beroda 1, di atasnya tertutup kain putih bercorak merah. Gerobak itu bergerak perlahan, tanpa suara. Meski jalanan penuh batu dan retakan, pintu besi membuka sendiri. Bukan dengan kunci atau tombol, tapi dengan bunyi dentingan gamelan yang sangat halus, nyaris tidak terdengar jika tidak diamati benar. Daun pintu bergeser ke kiri, mengeluarkan suara berderak seperti tulang yang diregang paksa. Dari balik pintu, hembusan udara dingin menyapu lorong. Bukan dingin seperti ruang pendingin, tapi dingin yang menusuk hingga tulang belakang dingin, yang membawa aroma besi berkarat dan daging hangus. Aris, dengan tangan gemetar, berhasil merekam detik-detik ketika gerobak didorong masuk, diikuti ketiganya. Tapi yang membuat napasnya tercekat adalah kain penutup gerobak itu bergerak perlahan, menggeliat seperti tubuh manusia yang masih hidup tapi lemas, terbungkus rapat dan tak bisa bicara. Lalu pintu tertutup kembali dan sunyi mutlak menyelimuti lorong. Keesokan harinya, Aris tidak masuk kerja. Manajer shift mengira ia sakit. Tapi 2 hari kemudian, warga desa menemukan ponsel Aris di pinggir jalan menuju makam desa. Dengan layar masih menyala dan video rekaman belum sempat diputar ulang. Video itu tersebar diam-diam di kalangan beberapa pekerja. Namun, siapapun yang menontonnya mengalami mimpi yang sama. Berada di dalam ruangan gelap berbentuk bundar. Dindingnya basah dan licin, seperti dilumuri darah. Di tengah ruangan, ada timbangan besi tua, dan di atasnya, tubuh-tubuh manusia diletakkan satu persatu. Yang terlalu ringan dibuang ke lubang, yang terlalu berat dipotong-potong hingga setara. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, salah satu penonton. Video Dendi meninggal dunia seminggu kemudian, karena tubuhnya terbakar dari dalam. Dokter tidak bisa menjelaskan sebabnya, karena kulit Dendi utuh, namun bagian dalam tubuhnya gosong seperti daging panggang. Dan ketika jenazahnya dimandikan, dari telinganya mengalir cairan putih kental yang berbau seperti tahu busuk. Pintu besi itu kembali menjadi pusat teror tak kasat mata. Beberapa malam, para satpam mendengar suara tangis anak kecil dari balik pintu. Kadang seperti nyanyian ibu meninabobokan bayinya. Namun ketika didekati, pintu itu tetap terkunci rapat, dan udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah waktu melambat. Seorang satpam bernama Anton mencoba menyentuh gagangnya tangannya, melepuh seperti habis memegang besi panas dari dalam api. Pabrik tetap beroperasi, tapi jumlah karyawan mulai berkurang drastis. Anehnya, tidak ada pengumuman PHK, tidak ada berita kematian. Mereka seperti menguap dari daftar kehadiran, tapi jumlah amplop gaji tetap sama, dan tahu tetap keluar dari jalur produksi seperti biasa. Para karyawan yang tersisa tahu betul, mereka yang hilang adalah mereka yang telah dipanggil untuk masuk ke balik pintu besi itu. Dan pintu itu kini mulai menuntut lebih banyak mandor. Jainal tampak makin kurus dan lelah. Ia terlihat mondar-mondir sambil membawa daftar nama, seolah memilih siapa berikutnya. Haji Sarwan sendiri mulai jarang muncul di siang hari, hanya datang saat malam dan langsung menuju lorong. Setiap kali ia lewat, semua pekerja diam dan menunduk. Tapi dari matanya yang cekung dan sorban hitamnya yang makin lebar, semua tahu perjanjian di balik pintu. Besi sedang menagih janji. Desas-desus mengatakan bahwa ruangan itu adalah altar penyeimbang, tempat tubuh dan jiwa ditimbang sebelum dijadikan. Tumble bahwa entitas yang menguasai pabrik bukan sekadar setan atau makhluk halus, tapi roh kuno yang hidup dari keseimbangan antara nyawa dan produk. Selama pintu besi terus dibuka tengah malam dan tumbal terus diberikan, maka pabrik akan tetap berjaya. Tapi jika sekali saja pintu itu tak dibuka, semua yang pernah memakan tahu barokah akan menagih balas, karena tahu itu bukan sekadar makanan.
Ia adalah wadah roh yang dijerat, yang tubuhnya dihancurkan dan jiwanya ditimbang, lalu dijadikan bagian dari pesugihan yang tak pernah kenyang. Kini, hanya satu pertanyaan yang menghantui para pekerja. Siapa yang akan masuk ke balik pintu besi berikutnya? Atau lebih tepatnya, sudahkah namamu tertulis dalam daftar yang dibawa Mandor Jainal malam ini? Cerobong besar pabrik tahu barokah berdiri seperti menara penjaga di tengah kompleks pabrik yang semakin tua dan kelam. Warnanya abu kusam, dindingnya mengelupas, tapi bagian puncaknya selalu aktif memuntahkan uap putih yang tak pernah berhenti, siang maupun malam. Bahkan ketika listrik mati, ketika mesin pabrik rusak, atau saat seluruh desa dilanda hujan lebat hingga banjir, cerobong itu tetap mengepul. Awalnya, warga mengira itu cuma keanehan teknis. Tapi lama-kelamaan, banyak yang mulai paham. Cerobong itu bukan sekadar ventilasi uap. Ia adalah penanda hidupnya perjanjian. Tanda bahwa pabrik masih menyetor tumbal. Dan bahwa sesuatu yang jauh lebih tua dari Haji Sarwan masih bersemayam di dasar bangunan itu. Dan masih lapar. Tak banyak yang tahu bahwa di bawah cerobong itu tersembunyi struktur tua yang disebut oleh karyawan senior sebagai perut ketiga pabrik. Bagian ini tidak pernah ditampilkan dalam denah, tidak bisa dimasuki sembarang orang, dan aksesnya hanya bisa dibuka dari ruang kendali yang dikunci ganda. Tapi desas-desus menyebutkan tempat itu dulunya adalah sumur pemujaan, peninggalan zaman kolonial yang dulu digunakan untuk ritual persembahan orang Jawa Belanda, bukan untuk kekayaan, tapi untuk memanggil penjaga gerbang kekal yang tidur. Di perut bumi, Haji Sarwan adalah satu dari sedikit orang yang mewarisi kuncinya, dan hanya dia yang tahu bagaimana caranya menjaga agar entitas di bawah cerobong itu tidak naik ke permukaan. Selama bertahun-tahun, setiap tumbal yang masuk ke pintu besi entah dalam keadaan hidup atau mati akan dibawa menuju jalur sempit. Di bawah tungku fermentasi, disitulah tubuh mereka dibakar. Bukan dengan api biasa, melainkan dengan api dingin. Api yang tidak membakar kulit tapi membakar jiwa. Abu mereka lalu ditaburkan ke dasar kolam fermentasi. Sebagian disalurkan melalui pipa-pipa bawah tanah ke ruang pembakaran khusus. Dan dari situlah asap cerobong terbentuk. Tapi asap itu bukan hanya hasil pembakaran ampas tahu atau sampah organik. Asap itu adalah bagian dari roh-roh yang dikorbankan. Semakin banyak tumbal, semakin tebal uap putih yang keluar. Dan selama itu naik ke langit dan berputar di atas desa Jelamprang, maka energi gelap di dalam pabrik tetap seimbang. Pabrik bisa terus berjalan. Tahu tetap terasa lezat. Dan Haji Sarwan tetap menjadi salah satu pengusaha paling disegani di Pekalongan. Namun malam itu terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pabrik berdiri. Cerobong berhenti mengepul. Tepat pukul 2 pagi. Langit yang biasanya diselimuti kabut putih mendadak terang. Udara menjadi kering dan panas. Tak ada suara mesin, tak ada dengung uap, dan yang paling mengerikan tak ada bau tahu sedikit pun. Warga yang terbangun oleh kesunyian ini keluar dari rumah, saling menatap dalam diam. Mereka tahu sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Dalam pabrik, suasana jauh lebih mencekam. Mandor Jainal ditemukan terduduk di dekat tangga besi menuju ruang bawah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan mulutnya terus menggumam. Dia marah. Dia bangun. Dia sudah bangun. Ruang terbakar sebagian. Dindingnya meleleh don di tengga-tengga ruangan. Ditemukan lambang kuno yang selama ini tersembunyi di balik panel logam gambar. Mata berambut dengan 5 garis darah mengalir ke bawahnya. Itu adalah lambang kuno yang hanya muncul dalam teks-teks Jawa Purba, simbol Paningal Limo, sang penghisap 5 pintu nyawa. Simbol itu hanya muncul ketika entitas yang dipuja merasa tidak puas, dan itu artinya jumlah tumbal tidak lagi cukup. Ada kekosongan, neraca telah miring, dan jika tak segera dikembalikan keseimbangannya, entitas yang selama ini tertahan di bawah cerobong akan naik. Tengah malam berikutnya, pabrik kembali gelap, tapi kini asap keluar dari celah-celah lantai, bukan dari cerobong. Uapnya tidak putih, melainkan merah jambu pucat, seperti daging yang diparut. Udara menjadi berat, dan semua orang yang tinggal dalam radius 1 kilometer dari pabrik mulai mimpi buruk bersama-sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat cerobong pabrik membelah, dan dari dalamnya muncul tangan besar berkulit hitam berlendir, meraih langit dengan kuku panjang yang meneteskan darah. Warga mulai mengungsi.
Tapi Haji Sarwan tidak keluar dari rumah. Ia mengurung diri di ruang bawah tanah pribadinya dan menggelar ritual terakhir. Sebuah kitab kuno dibuka. Sebilah keris tua dengan gagang tengkorak anak kecil ia siapkan. Dan di hadapannya berdiri 3 orang yang telah ia pilih, bukan karyawan, bukan warga biasa, tapi 3 orang yang pernah menolak tawarannya. Menolak tahu barokah, menolak menjadi bagian dari siklus pesugihannya. Mereka tidak sadar telah dikurung, tidak sadar akan dikorbankan. Dan saat keris itu menembus tubuh mereka satu persatu, cerobong mulai mengepul lagi. Namun kali ini berbeda. Asap putihnya tidak melambung ke langit, melainkan membentuk wajah-wajah orang mati, satu persatu. Termasuk Aris, Pak Mahfud, Bayu dan puluhan lainnya. Mereka tidak menangis, tidak menjerit, tapi menatap lurus ke arah pabrik, seolah ingin berkata, "Kami tahu rahasiamu, dan kami tidak akan pergi sebelum semuanya lunas." Pagi harinya, cerobong kembali normal, tapi tidak ada yang berani lagi mendekat. Bahkan karyawan pabrik tidak memasuk. Haji Sarwan dinyatakan menghilang, padahal semua pintu rumahnya terkunci dari dalam. Hanya ditemukan selembar kulit manusia tergantung di cerobong bagian dalam, dengan simbol Paningalimo tergurat jelas di dadanya. Pabrik kini ditutup secara diam-diam. Tapi seminggu setelahnya, satu fakta mengejutkan beredar di pasar-pasar. Tahu barokah kembali dijual. Bukan oleh pabrik, tapi oleh pedagang keliling yang tak dikenal. Tahu itu lebih lezat dari sebelumnya. Lebih putih, lebih tapi mereka yang memakannya mulai mengeluh terbangun tengah malam karena bau darah segar. Dan satu persatu, pembeli tahu barokah menghilang. Cerobong itu kini jadi bangunan kosong. Tapi jika kau datang tengah malam dan berdiri cukup dekat, kau akan melihat asap tipis masih menyembur dari lubang hitamnya, dan kadang kau akan mendengar bisikan, "Tumbal terakhir belum lunas." Karena rahasia di balik cerobong itu bukan hanya tentang tahu atau pesugihan, melainkan tentang dosa yang terus disangrai, uap nyawa yang terus dikukus, dan perut bumi yang tak akan pernah kenyang. Dan selama masih ada manusia yang tergoda rasa gurih yang aneh itu, cerobong barokah tak akan pernah berhenti mengepul.